Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis kasus tentang kasus PT Numon Minangsa Raya di Teluk Buyat tahun 2002. Pada presentasi ini kami akan membahas, perkenalkan, nama saya Senaria. Saya Triasi. Saya Muhammad Taufidin. Saya Muhammad Farhan. Oke, kita akan membahas ringkasan kasus, kronologi kejadian, pihak yang terlibat, pihak penyelenggaraan kasus, analisis dari sudut pandang etika bisnis. Untuk yang selanjutnya kita akan ke ringkasan kasus. Kasus ini berkaitan dengan dugaan pencemaran lingkungan di Teluk Buyat, Sulawesi Utara. PT Numon Minahasa Raya membuang limbah tambang atau tailing ke dasar laut menggunakan metode submarine tailing disposal. Setelah beberapa tahun, masyarakat sekitar mulai mengalami penyakit kulit, benjolan, serta gangguan saraf, dan setelah itu para nelayan juga mengalami penurunan hasil tangkap ikan. Masyarakat menduga hal tersebut disebabkan oleh limbah yang mengandung logam berat seperti merkuri dan arsenik. Untuk selanjutnya, latar belakang peristiwa. PT Numon mulai beroperasi di daerah Ratatotok, Minahasa sejak tahun 1996. Perusahaan ini memilih membuang limbah tambang ke dasar laut dengan alasan lebih efisien dan menghemat biaya operasional. Namun, masyarakat sekitar merasa bahwa pembuangan limbah tersebut berdampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan mereka. Dan disinilah konflik mulai muncul antara perusahaan dan masyarakat. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Mas Afidin, silakan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kronologi kasus. Jadi pada tahun 1996, PT Numon mulai melakukan penambangan emas dan membuang tailing ke Teluk Buyat. Kemudian pada tahun 1999 sampai 2003, masyarakat mulai mengeluhkan penyakit aneh dan hasil tangkapan ikan yang semakin berkurang. Lalu pada tahun 2004, kasus ini mulai menjadi perhatian nasional dan internasional. Pemerintah lalu membentuk tim terpadu untuk menyelidiki dugaan pencemaran lingkungan. Setelah itu, pada tahun 2005 sampai 2007, kasus masuk ke proses pengadilan. Nah, pihak yang terlibat dan perannya apa saja? Jadi pihak yang pertama adalah PT Numon Minahasa Raya itu sendiri dan Richard Ness sebagai presiden direktur perusahaan. Pihak kedua adalah masyarakat nelayan Teluk Buyat yang mengalami dampak kesehatan dan ekonomi. Pihak ketiga adalah pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kepolisian yang bertugas sebagai regulator dan penyidik. Selain itu ada juga LSM lingkungan seperti Walhi, Jatam, dan YLBHI yang membantu masyarakat dan membawa kasus ini ke perhatian publik. Untuk slide selanjutnya kan diteruskan oleh Farhan. Selanjutnya yaitu penyelesaian kasus. Penyelesaian kasus ini melalui dua jalur, yaitu jalur pertama adalah jalur pidana. Pada tahun 2007, Pengadilan Negeri Manado memutuskan bahwa PT Numon dan Richard Ness bebas dari dakwaan pencemaran lingkungan dengan alasan karena kadar pencemaran dianggap masih di bawah batas hukum yang berlaku saat itu. Lalu untuk jalur yang kedua yaitu jalur damai atau perdata. PT Numon setuju memberikan dana sebesar 30 juta dolar Amerika. Dana tersebut digunakan untuk memantau lingkungan, rehabilitasi, Teluk Buyat, pembangunan masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu pelanggaran prinsip etika bisnis dan kategori masalah etika bisnis. Kasus Teluk Buyat menunjukkan bahwa PT Numon melanggar prinsip dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Perusahaan lebih mengutamakan keuntungan dengan membuang limbah ke laut demi menghemat biaya, sehingga menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat, nelayan, dan ekosistem laut. Kasus ini juga termasuk masalah etika lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR karena perusahaan gagal menjaga keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Resmi. Oke. Kesimpulan dari kacamata etika bisnis dari sudut pandang
bisnis kasus Newman Purwokerto menunjukkan bahwa perusahaan bisa saja bebas secara hukum, tetapi belum tentu benar secara etika. Perusahaan dianggap gagal menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Pembayaran kompensasi sebesar 30 juta dolar juga menunjukkan adanya tanggung jawab dan moral atas dampak yang terjadi. Pelajaran penting dari kasusnya adalah bahwa sesuatu yang legal belum tentu etis. Jadi kesimpulannya dari kasus kerugian ini kita dapat belajar bahwa sebuah perusahaan tidak cukup hanya memantau hukum, tetapi juga memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial. Walaupun PT Newmont dinyatakan bebas secara hukum, masyarakat tapi menilai perusahaan memiliki tanggung jawab moral, tetapi perusahaan lingkungan yang terjadi. Karena itu perusahaan harus menjaga keseimbangan antara keuntungan bisnis, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum